Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Puji Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun nggih. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan sebuah hadis yang masyhur, yaitu yang berkaitan tentang seseorang yang masuk lalat, seseorang yang masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena seekor lalat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Dakhalal jannah rajulun fi dzubab." Bahwasanya seorang masuk surga karena lalat. Wa dakhalan nar rajulun fi dzubab, dan seseorang juga masuk neraka karena seekor lalat. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Qala, kemudian Nabi bersabda, "Marra rajulani ala qaumin lahum sonamun." Yaitu telah lewat seseorang, rajulani, dua orang. Karena rajul itu satu, rajulani dua, ya. Rijal banyak jamaknya. Jadi telah lewat dua orang, yaitu melewati suatu kaum lahum sonamun, yang mereka itu mempunyai berhala atau mempunyai sesembahan. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak boleh melewati sesembahan tersebut atau berhala tersebut seseorang pun, hatta yuqarriba lahu syai'an, hingga dia itu berkurban untuk berhala tersebut dengan sesuatu. Jadi seorang tidak boleh melewati berhala hingga orang itu harus berkorban. Kalau mau lewat harus menyembahkan sesaji, harus berkorban. Faqalu, maka faqalu li ahadihima, maka mereka mengatakan kepada keduanya, qarib. Jadi mereka mengatakan kepada salah satu dari keduanya, qarib, berkorbanlah. Qala laisa indi syai'un uqarriba, saya tidak mempunyai sesuatu untuk aku korbankan. Qalu lahu, kemudian mereka mengatakan kepada orang itu, qarib walau dzubaban, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu, maka orang tersebut berkorban dengan seekor lalat, kemudian fakhallu sabilan, kemudian diperbolehkan untuk lewat. Fadakhalan nar, maka orang itu masuk ke dalam neraka. Inilah pemirsa, kita harus berhati-hati. Walaupun berkurban dengan seekor lalat tapi dipersembahkan untuk selain Allah, yaitu untuk berhala, lebih-lebih misalnya kita menyembelih ayam untuk sesaji, untuk pohon yang dianggap keramat, untuk para wali yang sudah meninggal misalnya, maka itu tidak diperbolehkan. Maka menyembelih atau berkurban itu diperbolehkan hanya untuk Allah semata. Ini yang pertama. Wa qala lil akhar, kemudian mereka mengatakan kepada yang satunya, qarib, berkurbanlah. Faqala, kemudian orang tersebut berkata, ma kuntu li aqraba li ahadi syai'an, saya tidak mempunyai sesuatu untuk aku korbankan. Wa qalu lil akhar,
Kemudian mereka mengatakan kepada yang satunya, "Qorib, berkurbanlah." Qala, kemudian orang tersebut mengatakan, "Ma kuntu li aqraba li ahadin syai'an dunallah." Tidak mungkin saya berkorban sesuatu untuk selain Allah. Jadi orang ini menolak, bersikeras, walaupun suruh berkorban dengan alat gak mau. Tidak mungkin saya berkorban untuk selain Allah. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Kemudian orang-orang tersebut, yaitu orang-orang tadi, mereka memenggal lehernya, fadakhalal jannah, maka orang tersebut masuk surga. Pemirsa, dimanapun Anda berada, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya sesembelihan, baik itu ayam misalnya atau menyembelih sapi, kambing, itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disajikan kepada selain Allah. Ini masalah sepele. Seseorang berkurban dengan seekor lalat, dipersembahkan untuk selain Allah, dipersembahkan untuk berhala, maka orang tersebut masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena dia berbuat syirik kepada Allah. Sebaliknya, orang yang satu itu menolak untuk berkorban kepada selain Allah, kemudian orang itu dibunuh, dipenggal lehernya, fadakhalal jannah, maka orang tersebut masuk ke dalam surga. Hadirin dimanapun Anda berada, semoga kita lebih hati-hati untuk melaksanakan tentang sesembelihan. Kurang lebihnya inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.